Pandemi COVID-19 kali ini sedang ada di puncaknya di Indonesia. Satu hari bisa 21.000 orang yang dinyatakan positif. Sebagian kita agak cemas dengan kondisi seperti ini. Tapi bagi sebagian orang lain, ini adalah momentum untuk menyebar fitnah. Di Institut Teknologi Surabaya ada orang yang namanya Profesor Dr. Daniel M. Rosid. Ia dikenal sebagai pendukung khilafah yang sangat gigih. Mimpinya mewujudkan pemerintah Indonesia berbasis syariah dengan di bawah naungan khilafah. Nah, dalam salah satu artikel di media online, Daniel ini berceloteh dengan penuh prasangka. Baca aja, judulnya artikel itu adalah rezim memanfaatkan COVID-19 sebagai senjata pembunuh massal. Daniel terang-terangan menuturkan kematian akibat COVID-19 yang kini masih rendah di Indonesia, katanya diam-diam akan dinaikkan. Pernyataan ini saja mengandung tuduhan serius. Daniel terang-terangan menuduh pemerintah seperti membunuhi rakyatnya sendiri dengan COVID-19. Bukan hanya itu, ia juga menuding vaksinasi COVID yang kini sedang digalakkan pemerintah adalah cara untuk merusak tubuh manusia dengan menginjeksi material genetik. Lalu ya seperti biasanya omongan gerombolan HTI, ia memberi penekanan dengan mengait-ngaitkan isu ini dengan agama. Katanya, COVID-19 sebagai senjata pembunuh massal ini harus segera dihentikan. Muslim muda Indonesia telah dipaksa menjauhi masjid, tidak berjabatan tangan, dipaksa menjaga jarak dan bermasker. Yang menderita, kata Daniel, adalah kelompok warga negara muda yang paling dirugikan dan semuanya umat Islam. Tentu saja kita dengarnya gondok setengah mati. Emangnya yang kena COVID itu cuma orang Muslim doang? Emangnya yang meninggal akibat COVID itu cuma orang Muslim doang? Di India yang Hindu, jumlah yang meninggal karena COVID jauh lebih banyak dari Indonesia. Dengan omongannya yang mengada-ngada ini, saya kok mikirnya Daniel ya mungkin dia guru besar, tapi kayaknya itunya nggak terlalu besar. Maksudnya pemahamannya tentang kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini tuh kecil banget. Ia lebih suka mengembangkan kecurigaan tanpa bukti ketimbang melihat masalah secara jernih. Pikiran Daniel ini khas kadrun banget. Yang penting curiga dulu, data belakangan. Tapi sebetulnya kita nggak perlu kaget jika guru besar sekelas Daniel ini gigih membela khilafah dengan cara melempar berita-berita fitnah dan kebohongan yang terus-menerus. Lembaga seperti HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, memang memiliki laznah-laznah khusus atau semacam strategi perekrutan yang ditujukan pada golongan-golongan tertentu. Hal ini dilakukan agar proses perekrutan lebih fokus mensasar sasarannya. Misalnya nih ya, ada Laznah yang mengurusi perekrutan khusus selebriti dan influencer. Nah, kita tahu orang seperti rocker almarhum Hari Mukti atau ya mungkin Arie Untung kayaknya udah dekat-dekat ke sana tuh. Ada juga Laznah yang mengurus perekrutan militer dan Polri. Kita mengenalnya dengan Laznah Talabun Nusrah. Ada Lajnah yang khusus menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah untuk merekrut para petinggi negara, anggota DPR, anggota MPR, MA, BPK, dan lain-lain. Ini mereka sebut sebagai Lajnah Fa'aliyah. Ada Lajnah juga yang merekrut para aktivis muda. Dan Lajnah yang fokus merekrut para cendekiawan kampus ini juga ada di HTI. Nah, orang kayak Daniel M. Rosid ini adalah salah satu bukti hasil perekrutan HTI. Mereka diarahkan untuk menjadi corong pembela khilafah dengan gigih. Dengan backgroundnya sebagai dosen, sebagai pengajar, mereka seperti dapat stempel untuk dipercayai publik. Salah satu pola propaganda khilafah adalah dengan menyebarkan fitnah kepada pemerintahan yang non-khilafah. Karena dianggap sebagai musuhnya harus ditumbangkan. Jangan kaget jika orang seperti Daniel tega-teganya
bilang bahwa COVID-19 adalah senjata pemusnah massal pemerintah untuk membunuh rakyatnya sendiri yang beragama Islam. Untuk menyebarkan fitnah, bagi Daniel tidak perlu harus rasional. Yang penting omongannya didengar publik, wong profesor. Tujuannya menggambarkan bahwa semua pemerintahan selain khilafah itu buruk. Di Institut Teknologi Surabaya, bukan cuma Daniel M. Rosid yang dikabarkan terpapar ideologi khilafah. Ada juga Andi Rahmadiansyah, STMT, dan Lukman Nurrohim, PhD. Keduanya bersama Daniel dikenal sebagai orang yang membela khilafah secara gigih. Dan bukan cuma di ITS atau di Institut Teknologi Surabaya, gerakan HTI juga menyusup ke banyak kampus lain. Kita kenal ada Profesor Suteki dan Asep Agus Handaka. Kalau ingat berita, Asep ini malah pernah diangkat sebagai wakil dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unpad. Untung aja pada saat proses pengangkatan Asep diprotes. Kenapa? Karena dia dikenal sebagai bagian dari HTI. Akhirnya Asep hanya sempat 3 hari duduk di jabatannya. Di IPB ada yang namanya Prof. Fahmi. Nah, Fahmi inilah yang dikabarkan menjadi koordinator Hizbut Tahrir Lajnah Perekrutan Cendikia di kampus-kampus. Artinya, para guru besar, dosen, dan cendikiawan kampus yang berafiliasi kepada HTI berada dalam koordinasi Fahmi ini. Meski pemerintah sudah membubarkan dan melarang HTI berada di Indonesia, tapi bisa dipastikan sel-selnya masih terus aktif bergerak. Mereka selalu memprovokasi publik, mereka selalu membuat pernyataan-pernyataan meskipun isinya fitnah untuk menjelekkan sistem pemerintahan kita. Sebab tujuannya yaitu mengganti sistem yang udah bagus ini dengan sistem khilafah. Masalahnya, di dunia saat ini nggak ada satu bukti pun ada negara modern yang menganut sistem khilafah mampu memberikan kesejahteraan dan kedamaian pada rakyatnya. Yang ada malah ancur-ancuran semua. Jadi sangat nggak layak dijadikan tujuan. Secara rasional, buat apa kita ingin membangun sebuah sistem yang buktinya aja belum ada? Malah yang ada sebaliknya, bukti kerusakannya. Tapi begini ya, HTI memang udah dibubarkan. Sementara para cecunguknya terus saja bergerak. Sesungguhnya mereka inilah para perusak Indonesia. Dan orang seperti Daniel tega-teganya bilang bahwa pemerintah Indonesia membunuhi rakyatnya sendiri dengan COVID-19. Ini kan kurang ajar namanya. Kita harus sadar pola komunikasi mereka, pola agitasi mereka, dan kita harus menjaga Indonesia. Sebab ini Indonesia kita, kitalah yang harus menjaganya. Terima kasih.